Cerita Fabel Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Kumpulan cerita pendek fabel, bagian 1. Kisah Kancil dan Buaya. Di suatu hutan yang rimbun, hiduplah seekor kancil yang cerdik dan lincah. Namun, di dekat hutan itu, ada sungai besar yang menjadi tempat tinggal buaya ganas. Suatu hari, kancil yang haus melintas di dekat sungai itu. Dia melihat air yang jernih, tetapi sayangnya, sungai itu dipenuhi oleh buaya-buaya lapar, yang siap menyerang siapa saja yang mencoba meminum airnya. Kancil yang cerdik pun berpikir keras. Dia ingin meminum air dari sungai itu, tanpa menjadi mangsa buaya. Akhirnya, kancil punya ide brilian. Dia mengumpulkan beberapa buah kelapa tua yang jatuh di sekitar hutan. Dengan menggunakan giginya yang tajam, kancil membuka kelapa-kelapa itu dan memakan dagingnya. Sementara kulit kelapanya dia letakkan di sekitar sungai. Buaya-buaya yang melihat kulit-kulit kelapa itu terkecoh. Mereka mengira kulit-kulit itu adalah bagian tubuh kancil yang sudah mati. Tanpa curiga, buaya-buaya itu mendekati kulit-kulit kelapa. Kancil dengan cepat minum air yang ia inginkan, sambil memperhatikan dari kejauhan. Setelah puas minum, kancil pun dengan selamat kembali ke hutan, sambil tertawa kecil atas kecerdasannya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Kita harus selalu menggunakan pikiran kita sebelum bertindak, seperti si kancil yang cerdik. Dan begitulah cerita tentang kecerdikan si kancil dalam menghadapi bahaya di hutan. Jangan pernah meremehkan kekuatan pikiran dan strategi, karena seringkali itu lebih efektif daripada kekuatan fisik semata. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di cerita fabel berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe cerita fabel Indonesia ya. Kisah dongeng kupu-kupu, lebah dan belalang, yang berjudul Persaingan Keindahan Alam. Di suatu taman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah, tinggallah 3 makhluk kecil yang sangat cantik. Pertama adalah kupu-kupu, yang memiliki sayap warna pink yang mempesona. Kedua adalah lebah, yang berkilauan dengan warna kuning dan hitam yang cerah. Dan ketiga adalah belalang, yang memiliki warna hijau yang segar dan mata yang tajam. Setiap makhluk itu sangat bangga dengan kecantikannya masing-masing dan ingin membuktikan bahwa dia adalah yang paling cantik di antara mereka. Mereka pun memutuskan untuk mengadakan sebuah kontes kecantikan alam untuk menentukan siapa yang paling cantik di taman itu. Kontes dimulai dan setiap makhluk itu menunjukkan kecantikan alaminya. Kupu-kupu terbang dengan anggun, lebah mengumpulkan nektar dengan lincah, dan belalang melompat-lompat dengan cerdik. Para juri yang terdiri dari para binatang di hutan itu sangat kagum dengan kecantikan mereka. Namun, mereka harus memilih satu pemenang. Akhirnya, setelah pertimbangan yang matang, para juri memutuskan bahwa kupu-kupu adalah pemenangnya. Kupu-kupu memenangkan kontes dengan keindahan warna pink pada sayapnya yang memukau. Meskipun kalah dalam kontes, lebah dan belalang tetap bangga dengan kecantikan alam mereka masing-masing. Mereka belajar bahwa setiap makhluk di alam ini memiliki kecantikan dan peran yang unik. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kecantikan tidak selalu tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang keunikan dan peran kita dalam alam ini. Semua makhluk di alam ini memiliki keindahan dan keunikan masing-masing yang patut dihargai. Itulah kisah persaingan keindahan alam antara kupu-kupu, lebah, dan belalang. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa subscribe dan like cerita fabel Indonesia ya. Kisah Babek dan Ayam. Di sebuah peternakan yang ramai, tinggallah seekor ayam yang rajin dan penuh semangat.
Ayam ini selalu bangun pagi-pagi untuk mencari makanan dan bertelur. Di sampingnya, tinggallah seekor bebek yang ceria dan suka bermain di kolam. Bebek ini senang berenang dan bermain di kolam di peternakan yang hangat. Meskipun berbeda dalam sifat dan kebiasaan, ayam dan bebek adalah sahabat baik. Mereka selalu bersama dalam berbagai kegiatan di peternakan. Suatu hari, ketika sedang bermain di kolam, bebek melihat seorang petani datang dengan sekop besar dan arit untuk membersihkan kolam. Bebek khawatir bahwa air kolam akan habis dan dia tidak bisa berenang lagi. Dia segera meminta bantuan kepada ayam untuk mencari solusi. Ayam yang bijak segera memberikan ide agar bebek ikut membantu membersihkan kolam. Mereka mencabuti rumput-rumput liar di sekitar kolam. Dengan kerjasama mereka berdua, kolam menjadi bersih. Petani pun senang. Dia puas dengan hasil kerja ayam dan bebek. Ayam dan bebek pun tersenyum bangga. Bebek dan ayam kembali bermain bersama dengan riang. Bebek kembali berenang di kolam, sedangkan ayam mencari makanan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kerjasama dan kebijaksanaan dapat membantu kita mengatasi masalah dan rintangan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Itulah kisah bebek dan ayam. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa subscribe dan like cerita fabel Indonesia ya. Kisah serigala dan domba. Di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok domba yang bahagia. Mereka hidup dalam kedamaian dan keharmonisan, saling menjaga satu sama lain dari bahaya yang mungkin mengancam. Namun, di dekat padang rumput itu, terdapat sebuah hutan yang menjadi tempat tinggal bagi serigala. Serigala itu selalu merasa lapar dan ingin memakan domba-domba yang lembut dan gemuk itu. Suatu hari, salah satu domba yang bijak menyadari kehadiran serigala yang selalu mengintai mereka. Dia segera memperingatkan kawan-kawannya untuk selalu waspada dan berhati-hati. Domba-domba itu pun merasa terancam oleh serigala dan mulai berkumpul untuk mencari solusi agar mereka tetap aman dari serigala yang haus darah itu. Salah satu domba yang bijak kemudian mengusulkan membuat pagar bambu di sekitar padang rumput agar serigala tidak bisa masuk dan mendekati mereka. Serigala yang cerdik mencoba berbagai cara untuk masuk ke dalam padang rumput. Tetapi dia selalu gagal, karena pagar bambu yang kuat dan kokoh yang dibangun oleh domba-domba itu. Akhirnya, serigala itu menyerah dan pergi mencari makanan di tempat lain. Domba-domba itu pun hidup dalam kedamaian dan keamanan, berkat kebijaksanaan dan kerjasama mereka. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kebijaksanaan, kerjasama, dan kewaspadaan dapat melindungi kita dari bahaya yang mengancam, bahkan dari musuh yang kuat sekalipun. Dan begitulah cerita tentang serigala dan domba. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa subscribe cerita fabel Indonesia ya. Kisah kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan yang hijau dan rimbun, tinggallah seekor kelinci yang sangat cepat bernama Keli. Keli suka sekali berlari dan merasa bahwa dia adalah hewan tercepat di hutan itu. Di sisi lain, ada kura-kura bernama Turi. Turi adalah hewan yang lambat, tapi dia sangat bijaksana dan sabar. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa berlari cepat seperti Keli, dia tidak pernah merasa minder. Suatu hari, Keli berkata pada Turi, "Turi, aku ingin melihat siapa yang lebih cepat. Kita berdua akan berlomba lari. Apa kau setuju?" "Tentu, Keli. Tapi ingatlah, kecepatan bukanlah segalanya." Perlombaan pun dimulai. Keli melaju dengan cepat,
Sementara Turi berjalan dengan langkah yang mantap. Keli terlihat tertawa kecil, merasa yakin akan kemenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Keli mulai merasa lelah. Keli beristirahat di bawah pohon. Dia terkejut melihat Turi tetap berjalan dengan stabil, bahkan semakin mendekati Keli. Akhirnya, Turi melintas garis finish terlebih dahulu. Keli terkejut dan sedikit malu, dia belajar bahwa kecepatan tidak selalu menjamin kemenangan. Turi melintasi garis finish dengan senyum, sementara Keli terduduk lelah di sampingnya. Dari perlombaan itu, Keli belajar bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci keberhasilan. Sedangkan Turi, dia senang bisa membuktikan bahwa meskipun lambat, dia bisa mencapai tujuannya dengan mantap. Jadi, anak-anak, belajarlah dari Keli dan Turi. Jangan pernah meremehkan orang lain, dan ingatlah bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci meraih impianmu. Dan begitulah cerita tentang kelinci Keli dan kura-kura Turi. Sebuah kisah yang mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan yang penting. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Kumpulan cerita pendek fabel, bagian kedua. Kisah kancil cerdik dan monyet yang lisik. Di sebuah hutan yang rimbun, tinggallah seekor kancil yang cerdik dan lincah. Kancil ini terkenal karena kecerdasannya dalam menghadapi berbagai masalah. Di sisi lain hutan, hiduplah seekor monyet yang jago trik dan licik. Suatu hari, saat sedang mencari makanan, kancil dan monyet bertemu di tengah hutan. Kancil dan monyet saling menyapa. Dan monyet langsung mengajak kancil mencari makanan bersama. Monyet menunjukkan sebuah pohon pisang tinggi yang penuh dengan pisang yang lezat. Dia berkata akan membantu kancil mengambil buah pisang itu. Monyet berjanji akan membagi pisang-pisang itu pada kancil. Monyet mau membantu dengan syarat, kancil harus mau badannya diikat dengan tali pada pohon pisang itu. Monyet kemudian memanjat pohon dan mencapai pisang-pisang itu. Dia memakan pisang-pisang itu di atas pohon, lalu melemparkan kulit pisangnya ke bawah. Kancil marah. Dia kesal karena monyet ingkar janji, tak memberikannya pisang. Setelah itu, monyet segera turun dari pohon dan kabur dengan cepat membawa pisang-pisang itu, meninggalkan kancil yang terjebak dengan tali yang diikatkan padanya. Kancil merasa tertipu oleh monyet yang licik. Namun, dengan kecerdasannya, kancil segera mencari cara melepaskan diri. Dia menggigit tali itu, lalu menggoyang-goyangkan badannya. Tali pun terlepas. Kancil kemudian mengejar monyet dan berhasil menangkapnya saat monyet sedang asyik makan pisang. Monyet minta maaf. Kancil memperingatkan monyet untuk tidak pernah lagi melakukan trik licik kepada siapapun. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kecerdasan dan kelicikan tidak selalu berjalan seiring. Kita harus bijaksana dalam menggunakan kecerdasan kita dan tidak memanfaatkannya untuk merugikan orang lain. Itulah kisah kancil yang cerdik dan monyet yang licik. Sampai bertemu di cerita fabel selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe Cerita Fabel Indonesia ya. Persaingan Raja Hutan. Di dalam hutan yang lebat dan sunyi, hiduplah 3 raja hutan yang perkasa. Pertama adalah singa, sang raja yang gagah dan kuat. Kedua adalah serigala, yang cerdik dan gesit. Dan ketiga adalah harimau, yang perkasa dan ganas. Setiap raja hutan ingin membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat dan terhebat di antara mereka. Mereka pun memutuskan untuk mengadakan sebuah perlombaan untuk menguji kecepatan dan kekuatan mereka. Perlombaan dimulai, dan ketiga raja hutan melaju dengan cepat melewati pepohonan dan semak-semak, saling berusaha melampaui satu sama lain. Singa menggunakan kekuatannya untuk melompati rintangan. Serigala menggunakan kecerdikannya untuk menemukan jalan pintas, dan harimau menggunakan kekuatannya untuk melewati hambatan-hambatan. Namun, ketika mereka hampir mencapai garis finish,
harimau tersandung batang pohon yang tersembunyi di semak-semak dan jatuh tergelincir. Singa dan serigala terus berlari, saling bersaing ketat untuk menjadi yang pertama mencapai garis finish. Akhirnya, singa berhasil melintasi garis finish dengan cepat, diikuti oleh serigala. Singa pun dinyatakan sebagai pemenang perlombaan, dan dia merasa bangga atas kemenangannya. Namun, dia juga belajar bahwa kekuatan saja tidak cukup tanpa kecepatan dan kecerdikan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa persaingan yang sehat dapat memacu kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi yang terpenting adalah belajar dari pengalaman dan menghormati kelebihan orang lain. Itulah cerita fabel persaingan Raja Hutan antara singa, harimau, dan serigala. Sampai jumpa pada cerita fabel selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like cerita fabel Indonesia ya. Kisah jerapah dan zebra. Di padang rumput yang luas, tinggallah seekor jerapah yang tinggi dan anggun. Jerapah ini dikenal karena tinggi badannya, yang menjulang tinggi di atas pohon-pohon, membuatnya bisa mencapai daun-daun yang tinggi. Di sisi lain padang rumput, tinggallah seekor zebra yang lincah dan penuh semangat. Zebra ini memiliki belang-belang hitam dan putih yang mempercantik tubuhnya. Meskipun berbeda dalam penampilan dan cara hidup, jerapah dan zebra adalah teman yang baik dan selalu bersama dalam berbagai petualangan. Suatu hari, ketika sedang bersama-sama menjelajahi padang rumput, jerapah dan zebra menemui sebuah sungai yang sangat lebar dan deras alirannya. Jerapah yang tinggi berpikir untuk merentangkan lehernya yang panjang ke sisi lain sungai, agar zebra bisa menyeberang di atasnya. Dengan kesabaran dan ketelitian, zebra berhasil menyeberang sungai dengan selamat, menggunakan leher jerapah. Setelah zebra selamat menyeberang, giliran jerapah yang harus menyeberang sungai. Karena jerapah memiliki kaki yang panjang, dia bisa menyeberang sungai dengan mudah. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kesabaran dan kerjasama dapat membantu kita mengatasi rintangan dan bahaya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Itulah cerita kisah jerapah dan zebra. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa like dan subscribe cerita fabel Indonesia ya. Kisah kancil dan badak. Di hutan yang lebat, tinggallah seekor kancil yang cerdik bernama Kiki dan seekor badak yang kuat bernama Bima. Keduanya adalah sahabat yang baik, meskipun sangat berbeda satu sama lain. Suatu hari, ketika hutan dilanda kebakaran, semua hewan di hutan berlarian menyelamatkan diri. Kiki dan Bima berdua terjebak di tengah hutan yang terbakar, tidak tahu harus melakukan apa. Kiki yang cerdik punya ide untuk menyelamatkan diri dan Bima. Kiki melihat sebuah gua kecil di dekatnya dan memberitahu Bima, "Bima, ikuti aku ke gua itu, kita akan selamat di sana," kata Kiki. Bima yang awalnya ragu, akhirnya mengikuti Kiki ke gua kecil itu. Kiki dan Bima masuk ke dalam gua, menyelamatkan diri dari kebakaran. Setelah kebakaran mereda, Kiki dan Bima keluar dari gua dan melihat hutan yang hangus terbakar. Kiki dan Bima berjalan di antara pohon yang terbakar, merasa sedih melihat kerusakan yang terjadi. Dari situ, semua hewan belajar bahwa dalam situasi sulit, kerjasama dan kecerdasan dapat menyelamatkan nyawa, dan bahwa setiap hewan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Dan sejak itu, Kiki dan Bima tetap menjadi sahabat yang baik, selalu siap membantu satu sama lain, dan hewan-hewan lain di hutan yang indah itu. Itulah kisah persahabatan Kiki Kancil dan Bima Badak. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa like dan subscribe cerita fabel Indonesia ya. Kisah gajah dan semut. Di sebuah hutan yang rindang, seekor gajah besar yang sedang berjalan-jalan. Tanpa sengaja,
kakinya menginjak sarang semut, membuat semut-semut kecil itu marah. "Maaf, saya tidak sengaja menginjak sarangmu. Apakah kalian baik-baik saja?" kata gajah. "Kami tidak baik-baik saja. Kamu telah merusak rumah kami. Kami akan membalas perbuatanmu," ujar semut-semut itu. Gajah tersenyum lebar. Dia merasa lucu melihat semut-semut kecil itu marah padanya. Keesokan harinya, gajah sedang asyik minum di tepi sungai. Tiba-tiba, datanglah sekelompok semut yang membawa daun seberat mungkin. "Hai, gajah, kami semut mampu membawa daun seberat apapun. Bagaimana denganmu?" kata semut pemimpin. "Tentu saja, aku bisa membawa lebih dari itu," ujar gajah. Gajah mengangkat sebuah batu besar dengan belalainya dan membiarkannya jatuh di depan semut-semut itu. "Baiklah, kalau begitu, kami akan membuat lubang di batu ini. Buktikan bahwa kamu bisa melebihi apa yang kami lakukan," ujar pemimpin semut. Gajah tersenyum dan mengangkat batu itu dengan lembut. Dengan mudah, ia meletakkannya di tepi sungai. Gajah berkata, "Apakah itu sudah cukup?" Semut-semut itu terkejut melihat betapa mudahnya bagi gajah untuk mengangkat batu besar itu. Semut-semut itu belajar bahwa meski gajah besar dan kuat, ia tidak sombong. Mereka pun menjadi teman baik. "Maafkan kami karena kami telah salah menghakimi kamu, gajah. Kamu ternyata baik hati dan tidak sombong," kata semut. "Tidak apa-apa. Kita semua bisa belajar dari kesalahan. Sekarang, mari kita menjadi teman dan saling membantu di hutan ini," balas gajah. Sejak saat itu, gajah dan semut-semut itu menjadi teman yang selalu saling membantu dan melindungi satu sama lain di hutan yang indah itu. Dari cerita ini, kita belajar bahwa ukuran dan kekuatan bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah hati yang baik dan kemauan untuk belajar dari orang lain, tak peduli seberapa kecil atau besar mereka. Dan begitulah kisah gajah dan semut, di mana persahabatan dan saling pengertian mengalahkan perbedaan ukuran dan kekuatan. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa like dan subscribe Cerita Fabel Indonesia ya.